Shalom saudara, bapak, ibu, adik-adik, teman-teman semua, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berkumpul lagi hari ini secara online di rumah masing-masing. Dan kita akan merayakan kebaikan Tuhan bersama apapun yang sedang terjadi ya. Tapi kita percaya bahwa kekuatan Tuhan itu nyata atas hidup kita. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan pengharapan. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan iman. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Ada banyak berkat Tuhan melampaui setiap masalah kita. Mari kita hitung berkat Tuhan satu-satu dalam hidup kita. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, mari hitung berkat Tuhan dalam hidup kita. Di dalam hidup kami yang membuat kami terus kagum oleh kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bahwa sampai sekarang pun apapun yang terjadi dalam hidup kami, setiap keadaan yang mungkin secara mata nggak mendukung kami, atau situasi yang saat ini bagi kami berat, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang lebih besar dari segalanya. Engkau yang memberkati kami berlimpah-limpah. Engkau Allah kuat kami, Engkau Allah penyembuh kami, Engkau Allah penolong kami, dan Engkau Allah yang menyelamatkan hidup kami. Allah El Shaddai, kami sembah Engkau. Mari kita naikkan pujian ini, katakan, tak usah ku takut, tak usah ku
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang besar yang kami terima dalam hidup kami. Kami gak bisa hitung Tuhan, tapi kami mau bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk berkat Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini kami merasakan berkat dan perlindungan Tuhan. Kami merasakan cinta dan kasih Tuhan. Kami merasakan pemulihan yang Tuhan kasih dalam hidup kami. Itu sebabnya hati kami mau terus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi, Engkau mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Kami percaya waktu Tuhan. Kami percaya ada saatnya Kau akan memulihkan setiap kehidupan kami. Kau akan memulihkan gereja. Kau akan memulihkan bangsa. Kami percaya Tuhan akan tiba waktu-Mu yang kami rindukan dan nantikan dalam hidup kami. Selama kami menanti dan menunggu Tuhan, biar kekuatan Tuhan nyata atas hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman ini terus jadi satu pelita dalam hidup kami, jadi terang dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu berkuasa untuk mengubahkan kami. Firman-Mu berkuasa Tuhan untuk membawa kami ke dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan. Biar kami dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biar kami mau dengar firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Kami menerimanya dan kami simpan di dalam hati kami. Dan kami mau melakukannya seumur hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hikmat dan marifat yang daripada Tuhan turun. Dan biar segenap apapun yang disampaikan itu boleh jadi hati Tuhan buat setiap kami yang mendengar. Kami percaya bahwa firman Tuhan akan memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan mengambil sebuah tema saingan terberat Yesus. Yesus punya banyak sekali saingan dalam hal memenangkan jiwa. Tetapi ada satu saingan terberatnya, yaitu Mamon. Apa itu Mamon, saudara? Dalam bahasa aslinya, Mamon disebut dengan Mamonas. Mamon memiliki arti yaitu kekayaan, uang, kepemilikan material. Ya, contohnya rumah, mobil, gitu ya, perusahaan. Nah, ini mamon ini. Harta dunia, gitu. Terus mamon juga bisa diartikan sebuah aset ya, aset yang kelihatan dan aset yang enggak kelihatan. Aset kelihatan itu contohnya deposito di bank, tabungan di bank, gitu ya, saudara. Terus perusahaan, gitu. Tapi ada aset yang enggak kelihatan ya, enggak berwujud, yaitu keahlian, kekuasaan. Nah, itu semua mamon, saudara. Tuhan bicara serius, sangat serius ya tentang mamon. Faktanya saudara, di dalam Alkitab ada 500 kali ya menuliskan tentang doa. Ada 365 kali Alkitab bicara tentang jangan takut. Ada 500 kali saudara Alkitab bicara tentang iman. Tetapi saudara, sebanyak 2350 kali Alkitab bicara tentang uang, tentang harta kepemilikan, dan semuanya itu adalah mamon. Tuhan sangat serius saudara tentang mamon ini. Mamon seringkali luput dari perhatian, pandangan orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Sehingga tanpa sadar saudara, mereka telah kehilangan hadirat Tuhan. Mereka telah jauh dari Tuhan. Ya, mereka tidak sadar bahwa dalam keseharian hidup mereka, mereka sudah jauh dari Tuhan. Dalam kitab Maleakhi pasal 3, saudara, ayatnya yang ke-7, di sana Tuhan menegur umat Israel
Ya, umat Israel diminta untuk kembali kepada Tuhan. Lalu umat Israel menjawab Tuhan, kami mau kembali tapi kami tidak tahu caranya. Saudara, ada banyak orang Kristen, ada banyak orang percaya yang mau kembali membangun hubungan intim dengan Tuhan. Mau kembali kepada Tuhan. Ya, kembali dekat sama Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Tetapi saudara, seringkali mereka gagal. Kenapa saudara? Karena banyak orang percaya, orang Kristen hanya berpikir bahwa dengan jalan memperbaiki jam ibadahnya, dengan jalan memperbaiki jam doanya, dengan jalan memperbaiki membaca Alkitabnya, itu sudah cukup untuk kembali menikmati hadirat Tuhan, intim dengan Tuhan. Saya mau katakan bahwa semuanya itu nggak cukup saudara. Dalam Maleakhi pasal 3 ayat 8, ya, Tuhan berfirman kepada umat Israel, ya, ketika umat Israel bilang, dengan jalan apa kami harus kembali kepadamu? Kami tidak tahu. Lalu Tuhan menjawab, persembahkan kembali persembahan khususmu, persembahan persepuluhanmu. Kalau bicara tentang persembahan persepuluhan, persembahan khusus, maka ini berbicara tentang harta, tentang uang, tentang kepemilikan material mereka saudara, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau saya bicara tentang memberi atau mempersembahkan semua yang kita miliki kepada Tuhan, bukan berarti saudara harus jual rumah, jual mobil, atau saudara mengorbankan perusahaan saudara, pekerjaan saudara, lalu saudara datang sama Tuhan. Bukan itu saudara. Sebab Tuhan gak butuh hartamu saudara. Tuhan butuh hatimu. Hati yang sudah jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan mamonnya. Mereka terikat dengan mamonnya. Mereka hanya fokus kepada mamon, kepada kekayaan mereka, kepada uang mereka, kepada harta benda mereka, kepada aset mereka. Hanya itu saudara. Dan pada saat mereka mau kembali, ya, mereka tidak mau disentuh tuh hal-hal yang itu tuh mamonnya. Ya, kalau cuman ayo baca Alkitab lagi, ayo rajin ibadah lagi, itu kan ya walaupun sulit tapi masih bisa lah saudara. Tapi banyak orang saudara akan susah ketika uangnya, hartanya mulai diutik-utikan saudara. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan datang kepada bangsa Israel. Mereka diminta kembali kepada Tuhan dengan cara kembali memberikan, ya, mempersembahkan, ya, apa yang mereka miliki kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sikap seorang terhadap mamon, terhadap kekayaannya, uangnya, ya, apa yang dimilikinya, itu bisa menjadi parameter, bisa menjadi ukuran, ya, seberapa besarnya kualitas imannya, kualitas kerohaniannya, bagaimana karakternya. Itu bisa diukur dengan melihat sikap mereka, sikap seseorang terhadap mamon. Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat lebih jauh dalam Injil Lukas pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 10 sampai ayat 13. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya?
Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Hal yang pertama yang saya mau sampaikan, saudara, bahwa Injil Lukas ini menyebut Mammon sebagai sesuatu yang tidak jujur. Ya, dikatakan di sana tadi Mammon yang tidak jujur. Kenapa, saudara? Karena sebetulnya, saudara, Mammon ini hanya seolah-olah bisa kasih ketenangan, seolah-olah memberi rasa aman, seolah-olah bisa menyelamatkan seseorang. Saudara, Mammon hanya seolah-olah ya sesuatu yang bisa diandalkan. Padahal semuanya itu sementara, semuanya itu nggak kekal, semuanya itu sifatnya fana. Dan sesungguhnya, saudara, Mammon itu nggak bisa dipercaya. Saudara, apakah orang kaya yang merasa bahwa duitnya banyak, uangnya banyak, sehingga dia akan bilang bahwa oh, saya gak khawatir lagi, kalau saya sakit saya bisa pilih rumah sakit termahal, saya bisa biayain seluruh pengobatan saya. Sudah dikasih oleh Tuhan, walaupun uangnya banyak, mau sakit, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan. Ada banyak orang yang membanggakan kekuasaannya, ya, membanggakan keahliannya. Mereka begitu sombongnya, saudara. Mereka pikir dengan jabatannya maka mereka bisa merasa aman, saudara, ya, nyaman, aman. Padahal kan enggak, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, kekuasaanmu enggak bisa membuat engkau hidup dalam damai sejahtera, ya. Kekuasaanmu tidak bisa membuat engkau rasa aman, enggak bisa, saudara. Ada banyak orang yang takut kehilangan jabatannya, ya, takut enggak berkuasa lagi, saudara. Ada banyak orang yang berpikir dengan keahliannya, ya, bagaimana mereka dihargai oleh banyak orang, saudara. Lalu, saudara, mereka menjadi sombong dan meremehkan banyak orang-orang di bawahnya yang mereka pikir, aduh, gak sehebat saya. Tetapi, saudara, bukankah keahlian itu juga bisa hilang? Itulah sebabnya Injil Lukas mengatakan bahwa Mammon itu tidak jujur. Kekayaan, kekuasaan, uang, keahlian, harta benda, semua yang kau miliki di dunia ini, saudara, sebenarnya hanya seolah-olah, hanya kayaknya bisa memberi engkau rasa aman, bisa menyelamatkan engkau, bisa membuat engkau tenang. Padahal sesungguhnya kan enggak, saudara. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan Mammon yang tidak jujur. Karena, saudara, nggak bisa dipercaya, bisa berubah-ubah, saudara. Dia sementara, bisa sekejap hilang, saudara. Dan firman Tuhan dalam Lukas pasal 16 tadi, saudara, ayat yang ke 10, ya 11 sampai 13, saudara akan dapatkan di sana bahwa lebih baik punya harta yang sesungguhnya. Ternyata Mammon bukan harta yang sesungguhnya. Tapi, saudara, celakanya manusia lebih fokus kepada Mammon. Manusia lebih fokus kepada pencarian harta dunia. Manusia menjadi terikat dengan Mammon. Dia begitu cinta kepada harta bendanya, kepada semua yang dia miliki di dunia ini. Saudara, hatinya mulai terpikat hanya dengan Mammon, dengan kekayaan yang sementara. Manusia mulai menjadikan semua yang ada pada dirinya, bahkan yang melekat di tubuhnya, itu menjadi Mammon. Ya, saudara, ada banyak orang yang menjaga kecantikannya sedemikian rupa, saudara, sampai itu yang menjadi hal utama di dalam hidupnya. Saudara, manusia ternyata, saudara, tidak tahu, tidak sadar bahwa Mammon itu nggak bisa dipercaya karena dia nggak jujur, saudara.
Saudara, dalam pembacaan ayat di Injil Lukas tadi, saudara ya, pasal 16 ayat 10 sampai 13, saudara dapatkan di sana harta yang sesungguhnya. Apa harta yang sesungguhnya, saudara? Dalam ayat 12 di sana ada dikatakan harta yang sesungguhnya. Harta sesungguhnya bicara tentang kekekalan, keselamatan. Ya, setelah hidupmu di dunia ini kau akan selamat ya dan memiliki hidup yang kekal. Harta sesungguhnya ada di surga, bukan ada di dunia ini, saudara. Dan harta yang sesungguhnya adalah bagaimana Tuhan menjadikan kita sebagai miliknya, sebagai anaknya, ya, menjadikan kita, mengubah hidup kita menjadi manusia yang baru, manusia ilahi. Dan bagaimana Roh Kudus diberikan untuk menjadi aset yang paling berharga dalam kehidupan kita. Itu harta kita yang sesungguhnya. Saudara, jangan terpikat dengan harta yang bukan sesungguhnya, harta yang palsu, saudara. Sebab itu hanya sementara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari ya, sekarang kita tahu bahwa kita harus memiliki harta kita sendiri, ya, aset rohani yang sudah kita miliki, ya, diberikan Tuhan atas kita. Yang dikatakan Alkitab, harta yang sesungguhnya adalah Tuhan, kekekalan, ya, semuanya itu harta yang sesungguhnya. Ayat 13 dalam Lukas pasal 16 tadi dikatakan, sekarang pilih, kau pilih mamon, ya, mamon yang gak jujur tadi, atau kau pilih harta yang sesungguhnya, yaitu Tuhan, yaitu kekekalan, Roh Kudus, ya, yang ada di dalam dirimu. Sudah dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa gak bisa pilih dua-duanya, mesti pilih salah satu. Ya, kau mau pilih Allah atau pilih mamon? Karena kita gak bisa melayani dua tuan. Kita akan menyepelekan yang satu dan menghargai yang lain. Kita akan menghormati, mementingkan yang satu dan mulai menyepelekan yang lain, saudara. Dan saya mau katakan, jangan salah pilih. Jangan kita meleset, saudara. Iya, kita salah pilih, saudara. Kita meleset dalam pilihan kita, saudara, sehingga kita menjadi berdosa. Kata hamartia itu berarti meleset, saudara. Itu dosa, saudara. Kalau kita pilih mamon, saudara, maka kita akan binasa, saudara. Untuk itu mari kita memilih harta kita sendiri, harta yang sesungguhnya, yaitu keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan saudara, tinggalkan mamon. Karena ketika engkau mulai mencintainya, ketika hatimu mulai terikat kepada mamon, kekayaanmu, hartamu, uangmu, kekuasaanmu dan lain sebagainya, maka saudara, kita akan menjadi orang yang tidak mudah untuk dibentuk, ya, tidak mau diproses. Kalau surga menjadi pilihanmu, maka kita tidak mungkin memilih mamon dalam hidup kita. Sudah dikasih oleh Tuhan, kalau kita pilih Tuhan, maka mari menjadi muridnya yang mau diproses. Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus kita. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, tidak langsung otomatis kita jadi benar, saudara. Tetapi kita harus belajar firman Tuhan, harus mau dibentuk, mau diproses. Firman Tuhan akan mengubah kita. Saudara, Abraham, ya, Abraham waktu dia disuruh menyerahkan Ishak anaknya, dia langsung kasih. Tapi kan nggak saat itu juga dia langsung kasih gitu, saudara. Ya, itu lewat proses sebelumnya, ya, sehingga Abraham, saudara, Abraham mau, ya, menyerahkan Ishak, tunduk taat sama Tuhan. Tapi semuanya itu
enggak otomatis. Abraham telah melewati proses. Saudara dikasih oleh Tuhan, sebagai penutup saudara, saya akan kasih tahu. Mungkin saudara tanya gimana dong caranya. Solusinya saudara, alami realita Tuhan. Untuk menggantikan realita mamon yang mungkin bagimu indah, enak, nyaman, aman, tenang, selamat gitu saudara ya. Gantikan realita mamon yang palsu itu dengan realita Tuhan ya. Saudara, Sakeus seorang yang sangat cinta uang saudara, super cinta uang, sehingga dia menjadi kepala pemungut cukai. Sehari-hari dia meres uang orang saudara. Tapi saat dia bertemu Yesus, saudara, dia mengalami realita Yesus, sehingga saudara dia tidak menjadi orang yang cinta uang lagi. Dia bilang, hartaku ini yang sudah aku peras aku kembalikan berapa kali lipat gitu saudara ya. Lalu hartaku juga akan aku berikan ya untuk orang-orang miskin. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sakeus mengalami realita Tuhan, dan itu menggantikan realita mamon yang begitu mengikat dia. Saat realita Tuhan dialami, realita mamon tidak ada artinya lagi saudara. Untuk itu saudara, ayat terakhir yang saya ingin bacakan buat saudara adalah Lukas pasal 16 ayat yang ke-9. Lukas 16 ayat yang ke-9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Sekali lagi baca baik-baik. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan, bukan ikatlah persahabatan dengan mamon, tapi ikatlah persahabatan. Persahabatan dengan siapa? Persahabatan dengan Tuhan, dengan menggunakan mamon. Jadi bukan ikatlah persahabatan dengan mamon yang gak jujur loh saudara, tapi ikatlah persahabatanmu dengan Tuhan dengan menggunakan kekayaanmu, hartamu, kekuasaanmu, keahlianmu, semua aset milikmu. Pergunakan itu untuk bersahabat dengan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Ikatlah persahabatanmu dengan Tuhan, dengan menggunakan mamon itu sebagai alat untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan saya percaya bahwa firman Tuhan yang memberikan kekuatan atas kehidupan kita tidak akan pernah ditarik kembali dengan sia-sia, tetapi biarlah firman Tuhan itu boleh dapat datang kepada saudara, memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan, menyembuhkan saudara. Tiba saatnya kita akan sama-sama duduk sehidangan dengan Tuhan lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Baik, kita akan sama-sama berdoa buat anggur dan roti pada saat pagi hari ini, dan saya percaya di dalamnya ada kuasa Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Tuhan, terima kasih buat pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan duduk sehidangan dengan Tuhan lewat perjamuan kudus ini Tuhan. Sucikan, kuduskan daripada kedua unsur benda ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kanan saudara melambangkan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat cawan yang terdapat anggur di dalamnya melebihi kepala kita, melambangkan darah Yesus. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa cawan yang terdapat anggur di dalamnya melambangkan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Glory bagimu. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami agungkan Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah Immanuel, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk menikmati duduk sehidangan dengan Tuhan lewat perjamuan kudus-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami percaya di dalam perjamuan kudus ada kuasa Tuhan yang mengalir. Pada saat pagi hari ini hamba berdoa bagi setiap keluarga, lepas keluarga yang ada ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biarlah Tuhan Engkau melawat, memberikan kekuatan atas setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Turunlah kiranya Tuhan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan, kekuatan yang datang daripada Tuhan atas hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan sudahi ibadah kita pada hari ini. Kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Kita semua tahu bahwa Tuhan memberkati hidup kita, dan berkat Tuhan tetap hitung dalam hidup kita yang besarnya nggak bisa kita hitung itu. Bagi nama Tuhan segala kemuliaan dan kejayaan. Bagi nama Tuhan, kau mulia.
Engkau hadir bagi kami. Dan kami percaya bahwa Engkau selalu hadir buat hidup kami. Ajar kami menyadari kehadiran-Mu lebih lagi dalam hidup kami, supaya kami terus berjalan bersama Engkau Tuhan. Kami mau berjalan terus bersama Engkau. Kami mau Engkau terus pegang tangan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa tangan kanan-Mu akan terus mengangkat kami dalam kemenangan. Apapun yang terjadi akhir-akhir ini dalam segala keadaan Tuhan, kami percaya bahwa ada campur tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan bekerja. Kami percaya bahwa ada rancangan besar Tuhan yang mungkin kami gak bisa lihat, tapi kami ada di dalam rancangan-Mu. Kami tahu bahwa Tuhan akan membawa kami dan memulihkan kehidupan kami, memulihkan keluarga-keluarga kami, memulihkan kota kami, memulihkan bangsa kami. Kami percaya kuat kuasa Tuhan mengalir Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap masalah dan pergumulan yang sedang jemaat Tuhan alami, kami alami dalam keadaan ini Tuhan, dalam keadaan pandemi corona Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah penyedia, Engkau Allah penyembuh, Engkau Allah yang membawa kami kepada kemenangan. Kekuatan yang besar turun atas hidup kami. Kami hidup semakin hari semakin bertambah iman kami. Kami hidup semakin hari semakin bertambah pengharapan kami di dalam Tuhan. Dan kami mau jadi orang-orang yang terus menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa ketika kami terus menantikan Engkau, kekuatan kami tidak akan pernah hilang. Karena Engkau ada dan Engkau gunung batu, Engkau sandaran, Engkau harapan, Engkau segalanya di dalam hidup kami. Makasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang memulihkan hidup kami. Sepanjang hari ini apapun yang kami lakukan, biar tangan Tuhan menyertai kami. Dan kami percaya bahwa apapun yang kami kerjakan, biar Engkau dipermuliakan lewat hidup kami Tuhan, di tengah-tengah keluarga kami dan apapun yang kami perbuat. Ajar kami punya hati seperti hati-Mu. Kami mau punya hati seperti hati-Mu. Lebih lagi kami mengerti hati-Mu di tengah-tengah situasi seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya tangan Tuhan gak kurang panjang. Kami percaya bahwa hari ini Engkau memberikan kekuatan bagi setiap petugas medis yang bekerja Tuhan. Tuhan Yesus tolong mereka, bantu mereka, berikan mereka kekuatan, hibur keluarga mereka Tuhan. Setiap orang-orang yang ditinggalkan Tuhan, hibur, kasih penghiburan dan kekuatan yang besar melimpah Tuhan. Dan kami percaya bahwa sukacita Tuhan dan damai sejahtera Tuhan terus melimpah atas negeri kami, melimpah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami dan kami siap untuk menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Mari sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita angkat tangan kita dan kita mau terima berkat yang datang daripada Tuhan. Diberkati engkau, rumah tanggamu, keluargamu, usahamu dan segala milikmu. Sesuai karunia besar, Tuhan akan melindungi engkau, memimpin langkah-langkahmu, menguduskan segala rencanamu. Tuhan akan menjadikan segala perbuatan tanganmu berhasil, dan Tuhan akan menyertai engkau dengan kemuliaannya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan memberi engkau kemenangan demi kemenangan. Kebajikan dan kemurahan Allah akan mengikut engkau seumur hidupmu, dan engkau akan menjadi berkat bagi orang lain dan kesaksian bagi kemuliaan namanya. Haleluya. Mari semua sama-sama kita katakan amin.